Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai keputusan penetapan harga. Baik, jadi adapun tujuan pembelajaran yang pertama itu kita mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan harga. Kemudian yang kedua itu penetapan harga jangka pendek. Yang ketiga itu penetapan harga jangka panjang. Dan keempat itu pendekatan penetapan harga. Baik, jadi yang pertama itu saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Jadi harga itu merupakan nilai dari suatu barang atau jasa yang dijual belikan. Biasanya harga ini ada nilainya. Jadi barang atau jasa yang dijual belikan dalam hal ini berpindah tangan dari produsen ke konsumen itu ada nilainya. Nah, nilainya itu biasanya masyarakat umum itu menyebutnya dengan harga. Jadi, nilai di sini dapat diukur dalam artian dalam satuan mata uang. Nah, jadi bagi customer ini ketika sesuatu itu atau nilai dari sebuah barang itu dapat diukur, berarti bagi customer barang tersebut bisa dinilai apakah mahal ataukah murah. Sedangkan bagi perusahaan dalam hal ini merupakan produsen, itu dengan harga yang ditetapkan itu perusahaan bisa memperoleh laba atau rugi. Baik, jadi yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penetapan harga itu ada pelanggan, kemudian ada pesaing, dan biaya. Jadi pelanggan ini itu mempengaruhi permintaan. Jadi mekanisme pasar itu kan dipicu oleh adanya permintaan dan penawaran. Jadi permintaan yang diminta oleh pasar. Nah, dalam hari ini baik itu dari kuantitas maupun kualitas. Jadi pelanggan ini selain membutuhkan jumlah barang, mereka juga membutuhkan kualitas. Jadi mereka mau kualitas barang yang mau mereka beli seperti apa. Dan apakah fitur-fitur yang dihasilkan oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pelanggan. Kemudian bagi pesaing ini, dia juga bisa memasok. Dalam hal ini dia bisa mensuplai barang di pasar. Entah itu barang pengganti ataupun barang yang menjadi inti dari produksinya. Sedangkan bagi biaya sendiri, biaya di sini juga berpengaruh terhadap pasokan ke pasar. Kenapa? Karena dari biaya ini mencerminkan bagaimana perusahaan mempunyai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang, yang mana memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Dan biaya ini pun harus tercover. Dalam artian, jika perusahaan ingin menjual barang, mereka harus menetapkan harga yang tentunya harus mencakup atau mengcover pengorbanan yang mereka lakukan. Baik, jadi selanjutnya itu penetapan harga jangka pendek. Jadi ada beberapa karakteristik. Yang pertama itu kurang dari 1 tahun. Nah, jadi pada karakteristik ini, jadi harga yang ditetapkan itu berlaku pada 1 tahun atau pada tahun berjalan. Jadi ketika ada pesanan dan sifatnya itu jangka pendek, maka perusahaan akan menetapkan harga sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Dan karakteristik ini juga pun dia harus mengcover biaya produksi. Jadi perusahaan akan
menetapkan harga itu setidaknya atau minimal itu sama dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian karakteristik yang kedua itu pesanan khusus. Dalam hari ini produksi sesuai dengan pesanan. Jadi misalnya ketika ada pelanggan ingin memesan sebuah barang, nah itu akan langsung diproduksi oleh perusahaan karena mereka memproduksi karena ada order atau pesanan dari pelanggan. Nah, jadi pesanan khusus ini pun tentunya jumlahnya itu tidak sebanyak dengan mass production. Dalam hal ini produksi secara massal. Yang secara massal ini dia memiliki inventory atau persediaan. Dan pada pesanan khusus ini pun terjadi kesepakatan jumlah yang diinginkan oleh pelanggan, kemudian pelanggan pun menginginkan kualitas tertentu, dan harga sesuai dengan kesepakatan antara produsen dan konsumen. Kemudian karakteristik yang berikutnya itu biaya tidak relevan. Jadi pada penetapan harga jangka pendek ini tidak ada hubungan pengaruh dengan kejadian masa lalu. Maksudnya itu tidak dibutuhkan biaya research and development, kemudian tidak diperlukannya biaya marketing dan biaya distribusi jika pesanan tersebut diambil oleh konsumen dan layanan pelanggan. Kenapa? Karena biaya-biaya ini pun perusahaan itu menerima pesanan. Nah, jadi mereka itu hanya menghasilkan produk yang diinginkan sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi mereka tidak harus riset pasar, mereka tidak harus melakukan pemasaran, mereka tidak harus melakukan layanan pelanggan, dalam hal ini layanan purna jual. Karena pelanggan itu hanya membutuhkan barang yang diinginkan. Kemudian opportunistik. Jadi opportunistik ini merupakan suatu bisa didefinisikan sebagai adanya peluang atau kesempatan. Jadi peluang sesuai dengan kondisi ketika perusahaan itu menerima orderan, yaitu merupakan suatu kesempatan, itu merupakan suatu peluang untuk menjual barang dan menghasilkan laba yang diinginkan. Kemudian peluang penetapan harga. Jadi dikarenakan ini merupakan pesanan yang bisa dibilang pesanan khusus, maka harga pun bisa saja itu tidak ada di pasar, sehingga perusahaan mampu untuk melakukan negosiasi. Sehingga dengan negosiasi ini bisa memfasilitasi apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian contohnya itu misalnya PTA bergerak di bidang tekstil, menerima pesanan 500 kemeja. Jadi biaya yang diperlukan untuk bahan baku per unit itu sebesar 200. Kemudian tenaga kerja langsung per unit itu sebesar 125. Dan biaya overhead terkait pesanan sebesar 40.000. Jadi berapa sih biaya per unit? Kemudian harga jualnya berapa? Jadi yang pertama itu karena dia menghasilkan atau memproduksi 500, jadi bahan baku sebesar 200 dikalikan dengan 500, itu sama dengan 100.000. Kemudian tenaga kerja 125 dikalikan 500, sama dengan 62.500. Kemudian BOP itu sebesar 40.000. Jadi total biaya itu sebesar 202.500. Dan per unit itu sebesar 405. Jadi harga jual jika perusahaan ingin memperoleh laba itu sebesar setidaknya itu minimal atau lebih dari 405. Jika perusahaan menjual dengan harga 405.000 per unit, maka perusahaan tidak memperoleh laba dan rugi. Jadi mereka berada pada posisi impas. Kemudian selanjutnya itu penetapan harga jangka panjang. Jadi ada beberapa karakteristik
Yang pertama itu lebih dari 1 tahun. Jadi karena harga yang ditetapkan itu berlaku multi tahun. Jadi bisa saja harga yang ditetapkan itu dia berlaku tahun depan, atau bisa saja 6 bulan ke depan, 2 tahun, atau 3 tahun ke depan. Dan biaya dan harga atau biaya ini pun harus dia bisa mengcover biaya produksi dan non-produksi. Sedangkan pada penetapan harga jangka pendek pada slide sebelumnya itu dia hanya mengcover biaya produksi. Tetapi pada karakteristik dari harga jangka panjang ini dia mampu untuk mengcover selain biaya produksi dan juga biaya non-produksi. Jadi pada karakteristik ini pun diharapkan perusahaan harus melakukan pengkostingan lebih akurat. Salah satu caranya itu dengan menggunakan metode ABC. Dan juga dengan costing akurat ini pun perusahaan dapat menelusuri konsumsi sumber daya dari setiap produk atau jasa yang dihasilkan. Karena ini sifatnya jangka panjang. Sehingga diharapkan dengan akurasi dari pembiayaan ini, perusahaan mampu menganalisa setiap produk atau jasa. Dalam hari ini mampu memberikan kontribusi bagi perusahaan. Kemudian karakteristik selanjutnya itu biaya relevan. Jadi pada penetapan harga jangka panjang ini terdapat hubungan dengan kejadian masa lalu. Sedangkan pada pendekatan harga jangka pendek itu tidak ada hubungan. Jadi pada harga jangka panjang ini dikarenakan dia harus mengcover atau mempertimbangkan biaya non-produksi, maka diperlukan informasi tentang biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk research and development, biaya marketing, biaya distribusi, dan layanan pelanggan. Kemudian, penetapan harga jangka panjang ini memiliki karakteristik kontrak. Jadi, dikarenakan ini sifatnya ini lebih kompleks dari penetapan harga jangka pendek, dan juga membutuhkan informasi yang lebih banyak, jadi perusahaan harus mampu menjalin hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Karena perusahaan ini dia mampu untuk menciptakan harga yang lebih berlangsung lebih lama dan juga kualitas yang mampu bersaing, atau kualitasnya pun tidak cepat usang atau tidak cepat tidak cepat terlambat dengan seiringnya waktu, tetapi kualitasnya pun harus sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan dengan waktu yang lebih lama. Nah, dan juga pun ketika dia melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok dan pelanggan, diharapkan perusahaan dapat melakukan pengurangan biaya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan entah itu kita pemasok atau pelanggan, biasanya itu kan ada pemberian harga diskon. Nah, hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi, contohnya itu, kita contohnya sama seperti contoh sebelumnya, PTA bergerak di bidang tekstil, memproduksi 500 kemeja, biaya per unit, bahan baku sebesar 200, tenaga kerja 125, dan biaya overhead itu sebesar 40.000. Nah, dikarenakan pada penetapan harga jangka pendek ini dia mempertimbangkan adanya biaya non-produksi, maka diketahui pula salah satunya itu ada biaya research and development sebesar 35.000 dan biaya marketing sebesar 5.000. Jadi ditanyakan berapa biaya per unit dan harga jualnya berapa. Jadi bahan baku sama seperti sebelumnya, itu 200 dikalikan 500 sama dengan 100.000. Tenaga kerja itu 125 dikalikan 500 sama dengan 62.500. BOP itu 40.000. Nah, dikarenakan dia harus memasukkan biaya non-produksi, itu dimasukkan biaya research and development sebesar 35.000, kemudian biaya marketing sebesar 5.000. Jadi total biaya itu sebesar
242.500, sehingga biaya per unit itu 485. Berikutnya itu, jadi ada beberapa pendekatan penetapan harga. Yang pertama itu market base. Jadi penetapan harga berdasarkan pasar. Jadi harga itu dibentuk oleh mekanisme pasar. Adanya permintaan dan penawaran, baik itu dari konsumen atau dari pemasok atau perusahaan atau produsen. Nah, jadi dalam pendekatan market base ini, perusahaan ini pun harus efektif dalam proses produksi karena harga itu sudah ditetapkan di pasar. Sehingga perusahaan harus mampu mencapai harga yang sesuai dengan permintaan pasar, dan juga perusahaan harus mampu untuk menekan biaya sehingga tidak terjadi pemborosan yang mana akan mengakibatkan harga itu lebih besar daripada harga yang ditetapkan di pasar, sehingga keinginan konsumen untuk membeli barang tersebut tidak ada. Dan yang kedua itu metode cost plus. Jadi pada metode ini ada laba yang diinginkan oleh perusahaan atau produsen. Dan juga diharapkan ini perusahaan harus berinovasi. Dikarenakan pada metode ini diharapkan peran aktif dari perusahaan. Karena harga itu di pasar, bukan harga di pasar, tetapi harga ini tidak ditentukan di pasar. Tetapi harga ini ditentukan oleh perusahaan sendiri dengan cara mereka menciptakan produk yang berbeda dibandingkan dengan perusahaan lainnya, sehingga produk tersebut tidak ada harga di pasar, atau produk tersebut belum ada harga yang diperjualbelikan sebelumnya, sehingga perusahaan dengan bebas dapat menetapkan harga yang diinginkan. Baik, contohnya itu contohnya sama. Jadi PTA bergerak di bidang tekstil, memproduksi 500 kemeja, biaya per unit bahan baku sebesar 200, tenaga kerja sebesar 125, dan biaya overhead terkait pesanan sebesar 40.000. Selain itu ada juga biaya research and development 35.000, kemudian dan biaya marketing sebesar 5.000. Jadi pertanyaannya itu berapa biaya per unit dan harga jual. Nah, jadi ini kita melakukan menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan pendekatan cost plus. Jadi harga jual yang diinginkan jika laba perusahaan, bukanlah perusahaan, tapi jika perusahaan menginginkan laba 20% setiap unitnya. Yang pertama itu bahan baku, itu 200 kali 500, 100.000. Kemudian tenaga kerja, 125 dikalikan 500, 62.500. BOP 40.000, biaya research and development 35.000, biaya marketing 5.000, total biaya itu 242.500. Jadi biaya per unitnya itu sebesar 485. Nah, dikarenakan perusahaan menginginkan laba 20% setiap unitnya, maka ada laba sebesar 97 per unit yang dihasilkan. Sehingga harga jual yang harus ditetapkan itu sebesar 582 per unit. Dikarenakan perusahaan menginginkan laba sebesar 20% dari unit, dari biaya yang dihasilkan per unit. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Kiranya informasi yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.